Oke, Mbak Maulid, kalau gitu kita mulai saja ya kelasnya ya. Nggak apa-apa, hanya satu siswa saja yang hadir, karena takutnya nanti kemalaman dan saya tidak bisa menyampaikan materi dengan selesai. Jadi seumpama nanti ada siswa lain yang menyusul hadir untuk mengikuti kelas kita, biar langsung ikut gabung saja ya. Bisa dengar saya ya Mbak Maulid ya? Gimana Mbak Maulid, bisa dengar saya? Karena barusan koneksi internet saya keputus, jadi saya harus cek dulu apakah siswa bisa dengar saya dengan baik. Selamat malam Mbak Khairunisa. Tadi Mbak Maulid sepertinya baru keluar. Mbak Khairunisa bisa dengar suara saya? Cek 1 2 3, Mbak Khairunisa bisa dengar suara saya? Oke. Ya, tadi sebelum Mbak Khairunisa masuk, itu ada Mbak Maulid yang sudah masuk dari tadi. Cuman ketika saya akan mulai kelasnya tadi kok tiba-tiba kok nggak ada respon gitu, dan Mbak Maulid akhirnya menghilang. Nah, untuk itu Mbak Khairunisa, jadi begini. Untuk malam hari ini, tadi sudah saya gunakan untuk tunggu waktunya kurang lebih 30 menit ya. Jadi saya kira berapapun siswanya, walaupun sekarang ada satu siswa saja yang baru masuk, saya kira untuk kelas pada malam hari ini bisa kita mulai saja ya. Tidak apa-apa, hanya dengan satu kelas. Ya, hitung-hitung istilahnya kelas private ya. eh karena nanti saya masih ada kegiatan, masih ada acara jam selesai mengajar, jadi saya tidak bisa molor-molor waktunya. Dan malam hari ini seperti yang kemarin malam sudah saya sampaikan di materi-materi pertama, jadi setiap kali awal pertemuan saya hanya akan menjelaskan pengantar belajar, jadi belum belajar untuk secara detail materi-materi yang terkait dengan pelajaran pada malam hari ini. Untuk itu Mbak Maulid sudah masuk lagi ya. Tes tes tes, Mbak Maulid bisa dengar suara saya? Karena Mbak Khairunisa bisa dengar suara saya. Dan selamat datang kembali ya Mbak Maulid ya. Kita bertiga ya di kelas malam hari ini. Untuk itu saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di kelas saya kembali setelah terakhir hari Jumat kemarin kita belajar bersama-sama di materi IPS. Pada malam hari ini kita ketemu lagi di materi selanjutnya ya, di materi yang lain, karena di kelas 7 ini saya diberikan kepercayaan untuk mengampu atau mengajar di dua mata pelajaran. Yang pertama adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan pertama hari Jumat. Kemudian menyusul untuk materi kedua atau pelajaran yang kedua ini berkaitan dengan keterampilan fungsional, yaitu teknologi informasi dan komunikasi, atau istilah gampangnya pelajaran komputer gitu ya. Nah, sama ya seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, pertemuan hari Jumat kemarin, bahwa saya selalu menyampaikan pengantar pelajaran di awal pelajaran yang saya ajarkan. Fungsinya apa? Saya hanya ingin mengulang kembali, sama seperti yang kemarin pertemuan hari Jumat sudah saya sampaikan, bahwa
Pengantar pelajaran ini sesungguhnya merupakan kegiatan belajar yang cukup penting dan krusial ya. Karena apa? Karena di awal pelajaran ini saya akan lebih menjelaskan tentang pokok-pokok bahasan atau pokok-pokok materi apa yang nantinya akan saya sampaikan, yang akan saya ajarkan selama 1 semester ke depan. Untuk itu, mari teman-teman sekalian, untuk menghemat waktu gitu ya, kita langsung saja buka kelas kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Untuk itu saya persilahkan teman-teman sekalian untuk berdoa menurut keyakinan dan agama teman-teman sekalian. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Mudah-mudahan selama kita belajar nanti, selama kurang lebih 2 kali 40 menit yang sudah terpotong kurang lebih 30 menit ya, mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun, bisa berjalan materinya, jaringannya juga bersahabat, internet koneksinya juga mendukung, sehingga sampai akhir nanti kita bisa lancar dalam belajarnya gitu. Teman-teman sekalian, di sini sudah saya tampilkan layar monitor, atau di layar monitor sudah saya selipkan materi PowerPoint atau topik pembahasan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Silahkan nanti bisa disimak apa yang menjadi penjelasan saya, dan bisa dilihat juga tampilan layar monitor di perangkat kalian masing-masing. Dan jika nanti ada gangguan teknis di tengah-tengah pelajaran, atau teman-teman sekalian ingin izin mau ke belakang misalnya sambil bekerja ya, ini ya, mengurusin akong ama, harus menyuapin, harus apa dan sebagainya, silahkan nanti saya diberitahu, Pak suaranya nggak dengar Pak, jaringannya putus-putus, atau saya tidak bisa melihat layar monitor dengan baik. Nanti silahkan saya diberitahu ya, supaya nanti saya bisa cek kira-kira permasalahan koneksi yang terganggu ada di mana? Apakah di tempat saya, di bagian saya, atau di tempat teman-teman sekalian? Dan juga nanti silahkan kalau misalnya mau keluar izin saya ya. Jadi saya nanti tidak bingung untuk cari-cari. Kalau sudah ada 2, tiba-tiba satunya hilang, kan nanti saya cari-cari. Kalau misalnya ada kerjaan yang harus dikerjakan, silahkan nanti bilang sama saya. Misalnya, Pak, saya harus memberikan makanan minuman kepada nenek, atau Pak saya harus menyelesaikan kerjaan jam-jaman gitu misalnya, nanti silahkan saya diberitahu. Baik, tadi kita sudah berdoa, langsung saja teman-teman sekalian, bahwa malam hari ini saya akan menyampaikan tentang pengantar pelajaran dan kontrak pelajaran untuk mata pelajaran kedua dari saya untuk kelas ini, yaitu mata pelajaran keterampilan fungsional. Bagi teman-teman yang masih bingung apa itu keterampilan fungsional, tadi saya sudah menjelaskan bahwa keterampilan fungsional di sini adalah mata pelajaran yang dikhususkan untuk mempelajari tentang ilmu komputer, ya, computerized, atau di sini bisa disingkat dengan ilmu teknologi informatika dan komunikasi. Gitu. Saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini masih muter-muter. Nah, saya rasa saya tidak perlu perkenalan lagi ya, karena hari Jumat kemarin saya sudah perkenalan, jadi perkenalannya masih sama. Karena slide yang saya gunakan masih sama ya untuk perkenalannya, jadi teman-teman sekalian bisa saya skip untuk perkenalannya. Baik. Cek. Apakah hilang lagi sinyalnya? Oh, enggak. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang deskripsi mata pelajaran, ya, tentang materi teknologi informatika dan komunikasi. Ya, deskripsi mata pelajaran itu adalah penjelasan terkait dengan mata pelajaran supaya nanti teman-teman paham. Pelajaran keterampilan fungsional atau teknologi informatika dan komunikasi itu sebenarnya pelajaran yang ranah bahasanya atau bahasan topiknya, mempelajarinya itu apa saja sih Pak? Nah, ini deskripsinya ya. Jadi memasuki abad ke-21 seperti sekarang ini, kita hidup di zaman atau era di abad ke-21.
di mana abad ke-21 yang sekarang ini kita tinggali gitu ya, bidang teknologi informasi dan komunikasi itu berkembang dengan pesat, yang dipicu oleh temuan dan bidang rekayasa material mikroelektronika. Jadi, ya kita sudah paham ya bahwa di era kita hidup di zaman sekarang, tepatnya di abad 21 ini, teknologi informatika dan komunikasi itu berkembang sangat cepat sekali ya. Sebagai contoh saja, mungkin teman-teman sekalian di sini yang bersekolah di program belajar kejar paket B di bawah Yayasan Bakti Jaya Indonesia sudah tinggal di Taiwan selama kurang lebih 10 tahun ya 10 tahun misalnya pengalamannya. 10 tahun dan sekarang 11 tahun berjalan misalnya begitu. Tentu saja kalian itu akan bisa membandingkan ketika kalian pertama kali datang ke Taiwan 10 tahun yang lalu. Bisa dibandingkan ya, bisa dilihat mungkin dulu untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga di Indonesia bisa 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Karena apa? Karena susahnya karena belum berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang. Jadi dulu mungkin menghubungi keluarga, sanak famili yang ada di Indonesia menggunakan surat, dan itu pun tidak langsung diterima ataupun tidak langsung sampai. Bisa berbulan-bulan, berminggu-minggu ya untuk bisa sampai di Indonesia. Kemudian di Indonesia pun juga sama, ketika mengirimkan kabar ke Taiwan itu pun juga susah, misalnya harus dengan surat dan harus bisa nyampainya berbulan-bulan misalnya gitu. Teknologi telepon mungkin sudah ada, tetapi biaya untuk menggunakan fasilitas tersebut sangat mahal sehingga tidak affordable buat kantong kita ya. Jadi itu sangat jarang digunakan. Nah, tapi sangat berbeda sekali dengan sekarang. Ketika mungkin teman-teman sekalian yang mempunyai pengalaman 10 tahun bekerja di Taiwan sangat memahami sangat paham sekali dan mengerti tentang perkembangan teknologi informatika dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang. Sekarang sangat mudah sekali, ada handphone, ada internet, ada laptop, dan semuanya ada fasilitas-fasilitas di dalamnya. Ada Messenger, ada Line, ada WhatsApp, ada Facebook, sehingga untuk komunikasi dengan keluarga pun seperti tidak ada jarak lagi. Ya, tidak ada jarak ya. Kita kirim SMS sekarang dan sekarang itu dan waktu itu juga langsung nyampe. Kita bisa melihat family yang tinggalnya beribu-ribu kilometer ya di Indonesia dengan menggunakan video call ya. Sangat berkembang pesat di era abad ke-21 ini. Kemudian saya lanjutkan, perkembangan ini berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, bahkan perilaku dan aktivitas manusia kini banyak tergantung kepada teknologi informasi dan komunikasi. Ya, sangat benar sekali. Bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya, pekerjaan manusia, kehidupan manusia, aktivitas manusia, semuanya dipermudah dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Perilaku, aktivitas manusia sekarang banyak sekali tergantung kepada teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ketika tadi saya tanya, ini kemana siswa-siswanya, kok baru Mbak Maulid aja yang datang? Tadi Mbak Maulid menjawab, mungkin masih jelong-jelong Pak. Oh iya, saya baru ingat kalau hari ini hari Minggu ya, karena semester lalu saya tidak pernah mengajar tepat di hari Minggu. Jadi saya anggapannya ini ya hari-hari kerja, hari-hari sekolah biasa gitu. Ternyata hari Minggu ya, saya ingat sekali waktu saya tinggal di Taiwan sana, banyak sekali teman-teman kita yang bekerja di Taiwan sana kalau hari Minggu tuh memang hari libur yang diberikan oleh majikan atau bos tempat mereka bekerja untuk beristirahat ya, sehingga bisa digunakan untuk jalan-jalan kemana, bisa ke Yeliu, bisa ke Chilong, bisa ke Seven, bisa kemana pun, bisa ke Taipei sambil berkumpul di Taipei Main Station Hall gitu ya. Kalau dulu memang saya kalau di Taiwan waktu saya sekolah di sana, di studi sana ya, sampai jam 10 malam itu kadang-kadang mbak-mbak atau teman-teman kita yang bekerja di Taiwan sana itu masih pada berkumpul. Jadi ya saya tidak heran kalau misalnya kelas ini hanya ada 2 yang masuk ya, gitu. Nah, tadi Mbak Maulid sempat bilang ya, Mbak Maulid tahu mungkin lagi jalan-jalan Pak karena tadi pada live.
Oh, ada Chef Ahok. Ya, mungkin lagi kumpul-kumpul di sana ya. Iya, tadi Mbak siapa Mbak Maulid juga sempat bilang tadi pada live Pak. Nah, itu kan salah satu perilaku atau aktivitas manusia yang kini banyak tergantung pada teknologi informasi Kak. Informasi. Jadi sedikit-sedikit di-share gitu ya. Jadi kehidupan atau aktivitas lagi ngapain itu sudah live Facebook, live Instagram atau live apa gitu ya. Nah, itu salah satu ciri yang menandakan bahwa di zaman atau di era abad 21 ini perilaku manusia atau aktivitas manusia itu sangat bergantung kepada teknologi dan informasi. Teknologi, informasi dan komunikasi. Dan sebagai contoh saya saja di sini juga sangat tergantung dengan teknologi informasi ya, karena saya sebagai guru atau tutor yang mengajar mata pelajaran tertentu di program belajar kejar paket B ini. Ya, saya tentu saja mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi karena saya sekarang ada di Indonesia, sedangkan siswa-siswa saya pun ada di luar negeri atau di tempat yang tidak terjangkau untuk saya untuk ketemu setiap harinya. Jadi, dengan adanya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi ini sangat membantu saya sehingga saya sangat tergantung untuk itu guna untuk memberikan pengajaran atau mengajar kepada kalian semua siswa-siswi kerja paket B di program Startup Taiwan ya. Jadi saya menggunakan komputer, kemudian saya menggunakan internet, aplikasi Wizik, saya butuh perangkat lain seperti WiFi, handphone dan sebagainya. Jadi itu juga termasuk saya ketergantungan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Jadi untuk mengabarkan sesuatu hal kepada siswa-siswa, kepada kalian terkait dengan kelas, itu juga saya merupakan manusia yang tergantung kepada teknologi dan informasi. Nah, kenapa mata pelajaran ini kemudian perlu diperkenalkan, dipraktikkan dan dikuasai? Karena sedini mungkin teman-teman sekalian itu harus memiliki bekal ya untuk menyesuaikan diri terhadap segala sesuatu yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara global, karena semuanya itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang saya sampaikan tadi memang berkembang sangat cepat. Jadi kalau kita tidak belajar sedini mungkin dan eh, bidang teknologi informasi dan komunikasi itu selalu berkembang cepat, kita akan ketinggalan. Ya, jadi untuk itu pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memberikan apa ya namanya solusi ya, memberikan bukan wacana, memberikan peraturan bahwa di materi atau pelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini seharusnya diajarkan sejak dini kepada seluruh siswa. Beda sekali dengan zaman saya waktu SD. Zaman saya SD itu belum ada loh materi teknologi informasi dan komunikasi. SD saya itu saya alami atau saya jalani ke sekitar tahun 2000. 2000 itu saya sudah SD. Itu nggak ada materi teknologi informasi, itu nggak ada. Ya, saya mulai ada TIK atau pelajaran komputer itu malah SMA kelas 2 ya, waktu itu kelas 2 atau kelas 3 gitu, dan itu pun saya kira sudah ketinggalan zaman ya, ketinggalan jauh, dan akhirnya saya juga seneng belajar orangnya, jadi ya belajar sendiri, kadang-kadang ya menemukan hal-hal atau sesuatu yang kocak gitu ya, tapi ya itulah nikmatnya belajar sendiri. Jadi ketika kadang-kadang itu malah lebih awet nyantolnya daripada diterangkan oleh orang lain misalnya begitu. Jadi menemukan sendiri bagaimana teknik-teknik untuk menguasai sebuah apa ya metode gitu ya, itu bisa bisa nempelnya lebih lama gitu ya. Itulah kenapa harus diajarkan sejak dini ya, karena biar kita tidak kaget dan biar kita tetap bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan komunikasi yang akan datang. Misalnya kalau kita di zaman-zaman sekarang pakai handphone Android aja nggak bisa, padahal mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi telekomunikasi itu sudah apa namanya berkembang, misalnya sudah platformnya untuk handphone udah ganti lagi, misalnya nggak Android lagi dan sebagainya, perkembangan dari Android. Nah, kalau kita tidak belajar sejak dini, otomatis kita tidak akan bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi yang akan
berkembang di kemudian hari. Itu kenapa mata pelajaran TIK ini perlu diberikan kepada seluruh siswa. Baik, saya lanjutkan. Masih muter-muter slide saya. Nah, ini buku pegangannya teman-teman sekalian. Jadi modul belajar atau buku yang akan saya gunakan untuk mengajar materi teknologi informasi dan komunikasi seperti yang tertera di gambar ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian sudah mendapatkan bukunya ya. Kalau misalnya teman-teman sekalian belum mendapatkan bukunya, silahkan kontak Pak Farih Mansur selaku penanggung jawab bidang akademik. Jadi bukunya ada di Pak Farih semua ya. Jadi nanti tinggal minta. Kalau kalian sudah punya, nanti tinggal disesuaikan saja dengan topik materi yang akan saya sampaikan, begitu. Nah, ini tujuan belajar TIK. Yang pertama adalah memahami teknologi informasi dan komunikasi ya. Jelas sekali ya. Ketika kita belajar teknologi informasi dan komunikasi, tentu saja kita juga akan bertujuan akhirnya nanti adalah kita paham tentang TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian tujuan belajar TIK yang lainnya adalah mengembangkan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dengan adanya TIK, sebisa mungkin kita bisa mengembangkan skill-skill atau keterampilan-keterampilan yang kita miliki dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Misalnya, kalian misalnya hobi dengan aplikasi namanya Facebook atau Instagram gitu ya. Jadi kalau kalian tuh kreatif, ya, media tersebut, sosial media tersebut, Facebook atau Instagram itu bisa digunakan sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan teman-teman sekalian. Misalnya kalian hobi menulis gitu ya, menulis ya iseng-iseng membuat kisah atau membuat kritikan terhadap sesuatu. Misalnya gampang saja menuliskan pengalaman diri yang lucu, yang unik gitu ya. Kemudian kalian tulis di note, kalian posting ke Facebook. Nah, kemudian banyak yang suka dan sebagainya, banyak yang kemudian ini aja buat novel, buat buku dan sebagainya. Itu sebuah pemanfaatan bidang teknologi informasi dan komunikasi ya. Nah, jadi itu bisa mengasah keterampilan. Atau yang hobi fotografi misalnya, kebetulan punya kamera canggih ya, punya kamera expert seperti kamera mirrorless, DSLR, atau mungkin malah menggunakan kamera handphone tapi dia kalian memiliki skill atau keterampilan bagaimana cara mendapatkan foto yang bagus, kemudian di posting di Instagram, kalian tambahin caption-caption yang menarik tentang foto itu, apa penjelasan dari foto tersebut tentang wisata atau hal-hal yang menarik. Nah, itu bisa mengembangkan bakat kalian di bidang fotografi dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkannya seperti itu. Kemudian bisa mengembangkan sikap kritis, kreatif, apresiatif, dan mandiri dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi sikap kritis dan kreatif kalian tuh bisa dikembangkan dengan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang kan banyak sekali berita-berita yang tidak benar ya. Jadi kalian harus kritis. Kita harus kritis menanggapi semua berita-berita tersebut. Jangan dimakan mentah-mentah gitu ya. Kalau dimakan mentah-mentah ya nanti sakit sendiri gitu ya. Ibaratnya begitu. Kemudian menghargai karya cipta di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita harus bijak juga ya teman-teman sekalian ya. Ketika kita menggunakan sesuatu hal yang ada di dunia maya atau menggunakan sebuah karya cipta di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sebaiknya kita harus menghargai karya tersebut. Misalnya, kalau kalian punya komputer laptop ya, di situ kan ada aplikasi-aplikasi software ya yang harusnya bayar ya, karena itu kan diciptakan oleh seseorang dengan jerih payah, dengan kreativitas mereka ya. Harusnya kita di bidang teknologi informasi ini, kalau kita pakai komputer ya kita harus bayar aplikasi tersebut. Kita support orang-orang yang membuatnya. Misalnya kalau lagu ya jangan download sembarangan, jangan download yang bajakan. Kita ya support penyanyi-penyanyi yang sudah jerih payah menciptakan karyanya dengan membeli lagunya, membeli CD-nya dan sebagainya. Jadi kita menjadi pengguna teknologi informasi yang bijak.
Untuk ruang lingkup mata pelajaran TIK ini ada dua macam. Yang pertama adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Ya, keras itu bisa diartikan sebagai perangkat-perangkat yang bisa kita lihat, bisa kita pegang, seperti handphone, seperti telepon, kemudian laptop, tablet, dan sebagainya. Itu merupakan perangkat keras. Kemudian perangkat lunak itu merupakan perangkat yang bisa digunakan kita isi ke perangkat keras, misalnya aplikasi-aplikasi. Nah, itu perangkat lunak. Gitu. Untuk semester ini ada 3 bab yang akan saya sampaikan. Jadi 2 bab saya akan sampaikan di awal, yang akan saya evaluasikan di ujian tengah semester, di mana bab 1 nanti saya akan menjelaskan tentang pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian di bab 2 nanti akan saya sampaikan tentang dampak dan aturan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Serta nanti di bab 3 saya akan menjelaskan tentang mengenal operasi dasar komputer, di mana nanti bab 3 ini saya akan gunakan untuk evaluasi ujian akhir semester. Jadi walaupun hanya 1 semester saja, ada 3 macam topik yang nanti akan saya sampaikan. Dan jangan khawatir, walaupun ini cuma ada 3 bab saja yang saya sampaikan, tetapi nanti akan ada banyak subtopik yang sudah saya plotkan, yang sudah saya rencanakan untuk mengisi setiap pertemuannya, seperti ini. Nanti sekiranya dalam 1 semester itu ada 14 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan itu akan saya bagi menjadi dua bagian, 7 pertemuan dan 7 pertemuan. 7 pertemuan awal sebelum ujian tengah semester, 7 pertemuan akhir setelah ujian tengah semester. Pertemuan pertama, nanti saya akan membahas, pertemuan pertama itu malam hari ini ya, tanggal 14 Mei 2017, di mana saya mengajarkan tentang pengantar belajar. Nanti di pertemuan kedua, saya akan mengajarkan tentang pengantar TIK minggu depan. Pertemuan ketiga, masih di bab 1, pengembangan TIK. Kemudian di pertemuan keempat nanti saya akan membahas tentang bab 1 juga, tentang perkembangan komputer dan perangkat. Di pertemuan kelima, saya mulai akan membahas bab 2 tentang kesehatan dan keselamatan kerja dalam menggunakan komputer. Pertemuan ke-6 nanti saya akan menggunakan topik atau membahas topik tentang aturan dan undang-undang. Serta pertemuan 7 nanti akan saya gunakan untuk pendalaman materi, di mana pendalaman materi itu adalah kelas yang saya gunakan untuk mempersiapkan kalian menghadapi ujian tengah semester. Pertemuan ke-8, 9, 10, dan 11 nanti saya akan gunakan untuk membahas bab 3, di mana berturut-turut topiknya tentang pengenalan komputer, pengoperasian komputer, mengenal sistem komputer, dan pengaturan halaman serta opsi tampilan percetakan. Pertemuan ke-12 hingga 14 nanti saya akan gunakan untuk latihan-latihan serta pendalaman materi untuk menyiapkan kalian menghadapi ujian akhir semester. Jadi istilahnya kalau di kelas 7 semester 1 ini masih taraf pengenalan dan tingkat dasar ya untuk penggunaan komputer ini. Harapannya nanti teman-teman sekalian bisa paham dan bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di masa depan gitu ya. Oke. Kemudian untuk jumlah pertemuan di semester ini ada 14 kali pertemuan, di mana nantinya akan saya bagi menjadi 2 bagian. 7 pertemuan yang akan saya gunakan untuk evaluasi adalah ujian tengah semester. Kemudian 7 pertemuan setelahnya akan saya gunakan untuk evaluasi ujian akhir semester. Teknik pembelajarannya nanti lebih ke praktek ya. Setelah penjelasan saya akan memberikan video-video simulasi supaya teman-teman sekalian lebih cepat paham. Kemudian ada pendalaman materi, diskusi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Untuk waktu belajar, saya ingatkan kembali setiap hari Minggu pukul 21 hingga pukul 22.20. Maaf, ini salah ini ya, belum saya ganti. Iya, setiap hari Minggu ya, setiap hari Minggu jam 21 hingga jam 22.20. Proses penilaiannya sama seperti proses penilaian IPS kemarin, ada penugasan, ada UTS, ada UAS, dan diskusi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian untuk kelas pada malam hari ini. Saya kira tidak perlu panjang-panjang kelasnya karena masih tahap pengenalan, jadi mudah-mudahan seterusnya bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya persilakan teman-teman sekalian untuk menikmati hari liburnya. Besok mulai bekerja lagi ya. Untuk itu, saya ucapkan selamat beristirahat. Kita tutup saja kelas kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, kita ketemu lagi di pertemuan hari Jumat. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Untuk itu, saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup kelas kita pada malam hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selamat beristirahat.